Halo guys, ketemu lagi guys. Oke, sekarang gua gaskuy. Oke, ini mungkin vlog pertama gua ya, pakai motor atau motovlog. Jadi ternyata gak gampang juga ngomong-ngomong pakai mic gini, ngomong-ngomong cuap-cuap sendiri. Malah ada di beberapa, ada di grup gitu ya, di grup action cam, dia sampai baru beli action cam tuh langsung dijual lagi gara-gara ternyata menurut dia tuh nggak mudah ternyata ya ngomong pakai mic terus sambil ngevlog di motor gitu. Sebenarnya sama sih, ini juga susah-susah gampang karena tadi nggak biasa ngomong, sekalinya ngomong sendiri. Halo. Oke, jadi kemarin ini ceritanya gue lagi ngeliat-liat di forum jual beli action cam ya di Facebook tuh, terus gue lihat ada yang jual action cam gitu ya. Setelah gue searching itu di Google tentang speknya, ternyata oke juga gitu ya, ada 1080 60 fps itu untuk resolusi videonya, yang mana menurut gue sih udah sangat cukup banget itu ya untuk kita bisa di sosmed, di sosmed untuk upload gitu ya. 1080 60 fps itu sangat udah sangat cukup lah menurut gua. Nah, kayak ngobrol-ngobrol sempat cari-cari lagi yang lain juga dengan merek yang sama, terus cari-cari lagi apakah masih ada yang lebih murah lagi gitu ya dengan hasil yang sama. Ternyata ya memang itu ya udah ini yang cocok gitu, sesuai dengan budget sama sesuai dengan resolusi yang gua butuhkan atau yang gua perlu gitu ya. Dan pas dicoba pun ya lumayan gak mengecewakan sih. Kebetulan gua beli paket yang motovlog gitu ya, dari penjualnya katanya sih informasinya ini udah nggak keluar yang baru, jadi ya yang ada sekarang pun yang beredar di pasaran pun itu banyakan yang second. Nah, cuma untungnya sini yang second itu udah banyak paketnya ya, atau bandelnya itu udah banyak. Udah ada yang paket motovlog, paket vlogging, paket menyelam gitu ya, tinggal sesuaikan sama budgetnya aja. Karena untuk semakin banyak aksesorisnya itu akan semakin mahal harganya gitu ya. Dan ini gua beli di marketplace awalnya cuma coba-coba nih, maksudnya coba-coba mau nyoba ngevlog gitu ya, ataupun kalaupun nggak ngevlog ya ini gua pakai untuk ya dokumentasi gua kalau jalan sama keluarga gitu kan. Untuk jalan-jalan ya hasilnya sih udah masih di tahun 2023 ini sih menurut gua sih masih worth it lah itu sih. Nah, untuk kameranya itu sendiri dia nggak ada LCD-nya ya, nggak ada LCD untuk kita ngelihat apa namanya atau mantau muka kita gitu, nggak ada. Jadi cuman kamera lensa depannya aja, belakangnya itu kosong alias tempat baterai aja sama SIM card, HDMI dan tempat jack mic gitu ya. Nah, di sini kebetulan punya gue udah di mod itu modifikasi, jadi udah bisa masuk mic gitu ya. Dan menurut gue mic ini sangat membantu banget nih, kayak misalnya lagi ngomong ini suara dari luar tuh bakal sangat keredam banget, jadi yang kedengeran tuh hanya suara kita aja gitu ya. Nah, ini sangat bermanfaat banget gitu kan, apalagi kalau misalnya ada informasi-informasi yang ingin disampaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk kameranya sendiri sih gua rasa sangat cukup
penting ya, apalagi kalau mobilitas lu tuh tiap hari di motor gitu ya. Di motor artinya kita nggak tahu apa yang terjadi di jalanan gitu kan, di jalanan. Apalagi kalau misalnya tiap hari tuh pulang perginya atau mobilitasnya naik motor banyak, ya sangat membantu sih buat dokumentasi perjalanan kita. Misalnya ada sesuatu hal kejadian yang tidak kita inginkan, nah itu akan sangat membantu untuk dokumentasi. Takut-takut kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan, kita tahulah kronologisnya gitu. Sekarang nanti biasanya orang atau pihak berwajib tuh kalau cuma denger cerita kayaknya kurang inilah gitu dibanding lihat dengan video gitu ya. Oh ini ada buktinya, videonya jelas, tuh lebih enak sih gitu. Jadi itu salah satu manfaatnya itu untuk kepentingan safety juga. Nah untuk perekamannya itu sendiri, satu baterai itu cukup untuk merekam 30 sampai 45 menit kalau nggak salah ya. 30 sampai 45 menit, 35 lah. Nah jadi dia setiap 10 menit dia itu keputus dalam arti langsung nyambung, langsung rekam lagi. Jadi videonya tuh nggak hilang atau nggak kehapus, nggak kejedang, nggak, jadi langsung nyambung. Kalau di itu cuman dia jadi part 1 part 2 gitu, terputus-putus antar partnya, tapi untuk videonya nyambung gitu. Itu ya menurut gue sih sangat worth it banget. Apalagi tadi ya dia nggak ada lensa belakangnya atau nggak ada LCD-nya sih ya. Ini menurut gue pribadi atau kalau ya menurut gue sih nggak ada lensanya itu justru malah lebih aman kalau menurut gue. Karena apa? Nanti saat penyimpanan kayak dalam tas atau dalam bagasi misalnya, kita nggak terlalu riskan gitu, nggak terlalu takut wah LCD-nya nih pecah nih, ketekan gitu kan. Nah kalau ini kan dia nggak ada LCD, cuman kamera aja, lensa kamera udah, jadi resiko kalaupun pecah paling pecah body, dan body pun kita sudah lindungin sama protektornya gitu ya. Jadi baratnya kendala-kendala bisa minim kendala lah kalau menurut gue pribadi ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih enak ada monitornya, ada LCD-nya, lebih mempermudah posisi, itu ya kembali ke keinginan masing-masing ya. Karena setiap merek atau pasar itu kan menyediakan banyak pilihan ya, banyak harga, banyak spek juga. Tinggal pakai tujuannya agar kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Karena kebutuhan setiap orang beda-beda. Ada yang cuman pengen untuk ambil sisi fitur kameranya aja, atau mau ngambil fotonya aja, atau dijadikan dashcam, jadikan kamera aksi untuk benar-benar yang ekstrim gitu ya. Banyak pilihannya sih. Itu sih kalau menurut gua gitu ya. Dan nanti ini dari suara mic-nya atau dari hasilnya teman-teman mungkin bisa lihat sendiri atau kasih penilaian sendiri. Nah ini gua ambil jam 6 sore ya, jam 5.52, jam 6 kurang lah. Ini pencahayaannya kayak gini, bagus atau enggak ya teman-teman yang nilai sendiri. Untuk pemula kayak gua gini sih ya, untuk supaya kita tahu seluk beluknya dulu si action cam itu gimana, untuk belajar gitu ya. Menurut gue ini udah cukup sih, dengan hasil yang bagus, dengan suara yang bagus juga, karena dia udah pakai mic sendiri ya. Maksudnya udah bisa pakai mic eksternal, jadi suara bakal lebih bersih dan bisa lebih jelas terdengar. Di hasil rekamannya, hasil suaranya, mungkin teman-teman yang mau mulai juga main motovlog atau action cam mungkin bisa jadi referensi gitu ya. Nah untuk
baterai sendiri kemarin ya, kalau karena menurut gua ngerasa kurang puas, akhirnya gua nambah baterai, beli di marketplace berikut sama adaptor charger. Jadi dari waktu kemarin paket belinya itu gue cuma dapet mounting motovlog, karena gue beli yang paket motovlog sama baterai 1 dan action cam. Nah menurut gue 30 menit itu menurut gue kurang sih, kalau menurut gue ya, karena perjalanan gue dari rumah ke tempat kerja itu sendiri sih kurang lebih 35 sampai 40 menit, itu kondisi nyantai tuh. Jadi gue tambah baterai 1 lagi ya, yang infonya sih dari marketplace katanya dia OEM-nya, OEM kualitasnya, jadi bukan di atasnya KW dikit lah, di atasnya KW, OEM baru original. Karena original itu hanya baterai yang kita beli saat yang kita dapat saat kita beli kameranya, itu original. Jadi yang benar-benar bawaan pabriknya Grace. Setelah itu after sales itu berarti udah OEM atau KW dan seterusnya. Tuh. Nah dan kenapa gue beli second juga, karena ya itu tadi gue harus pelajari dulu seluk beluk action cam, cara ngerawatnya. Nah nanti kalau udah emang gue udah tahu dan udah jelas, sudah hafal cara ngerawatnya, terus ada rezeki bisa upgrade lagi. Karena kebutuhan menurut gue ya, kebutuhan action cam, CCTV atau dashcam itu sekarang ini udah sangat perlu banget, mengingat itu tadi mobilitas di jalan tinggi, ditambah lagi misalnya orang lain itu ibaratnya ya udah jelas ada buktinya tapi dia masih ngeyel. Nah itu kan kita enak tuh bisa ngeluarin, ada buktinya nih, kita ada buktinya gitu. Jadi untuk keamanan sih ya, bukan berarti kita udah pakai action cam atau dashcam kita udah pasti bener, enggak gitu ya. Jadi tetap harus menjaga atau menaati dan mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Itu mungkin itu dari gua. Nah, ini udah masuk ke rumah. Mungkin itu vlog pertama gua kali ya. Oh iya, kalau teman-teman mau tahu, yang gua pakai ini action cam Yicam ya, Yicam yang internasional. Oke.